Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Iftahu safha 35. Kita sudah sampai di halaman 35. Al-mabhasul khamis. Al-mabhasul khamis, yaitu pembahasan yang kelima. Husain, di sini ada meja tu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ankum. Al-mabhasul khamis, kaifiyatun niyah. Pembahasan kelima tentang kaifiyatun niyah, tata cara niat. Inna kaifiyatan niyati takhtalifu biikhtilafil abwab. Faniyatus salati takhtalifu an niyatiz zakah. Wa niyatuz zakati takhtalifu an niyatis saum. Wa hakadha. Wa innal ibadati binisbati kaifiyatin niyah tanqasimu ala arba'ati adrubin. Jadi di sini dikatakan bahwa sesungguhnya tata cara niat itu berbeda-beda dengan berbedanya bab-bab pembahasan fikihnya. Niat solat berbeda dengan niat zakat, dan niat zakat berbeda juga dengan niat puasa, dan begitulah seterusnya. Nah, sesungguhnya ibadat dari segi tata cara niat itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi. Jadi kita bagi menjadi 4 klasifikasi. Ada juga ulama membaginya hanya 3 saja. Nah, ada yang membaginya menjadi 4. Tapi ini hanya pembagian disiplin ilmu saja ya ikhwan. Mari kita perhatikan. Yang pertama, darbun yaftaqiru ila niyatil fi'li dunal wujubi wat ta'yin. Nah, jadi golongan pertama atau kelompok pertama, klasifikasi pertama, jenis ibadah yang memerlukan niatul fi'il. Jadi dia perlu niat fi'il, niat perbuatannya harus disebut. Dunal wujub wa ta'yin. Tapi saudara, dia enggak perlu, enggak butuh, enggak harus saudara menyebutkan soal wajibnya atau ta'yinnya, yaitu disebut nama ibadahnya saudara. Nah, jadi ta'yinnya tidak mesti, wajibnya tidak mesti, tapi niat fi'ilnya harus. Amsilah, itu mestinya amsilah titik 2. Amsilah titik 2. Semua tuh ke bawah tuh nomor 1, 2, 3, 4. Habis amsilah beri tanda titik 2. Nah, contoh-contoh yang bisa kita berikan di sini. Yang pertama, niyatut thahara wal hajj wal umrah. Yaitu berkaitan dengan niat bersuci, niat haji, dan niat umrah. Secara umum, ini masuk kelompok yang pertama. Kelompok yang membutuhkan niat fi'ilnya, tapi tidak memerlukan niat wajib dan ta'yinnya. Man nawat taharata, barang siapa yang berniat bersuci, lis-sholati, untuk mendirikan sholat, aulit tawafi, atau untuk melaksanakan tawaf,
au limashil mushaf, atau untuk menyentuh mushaf, au liraf'il hadatsil asghar, atau untuk mengangkat hadas kecil. Ajza'ahu, semua itu cukup memadai, terpenuhi syarat niat. Nah, perhatikan di sini di bagian pertama, man nawat taharata lis-shalah. Jadi kalau dia niat nawat taharata lis-shalah, nawaitu taharata lis-shalah atau nawaitul wudu'a lis-shalah, maka tidak mesti dia ucapkan fardunya. Jadi nggak mesti dia niatkan fardunya, saudara. Kalau dia udah katakan nawaitu taharata lis-shalah, mafhum sudah, saudara. Jadi mafhum bahwa dia punya wudu yang sedang dia ambil adalah yang wajib, karena ditujukan untuk melaksanakan sholat. Nggak mesti. Tapi kalau mau pakai fardu boleh nggak? Boleh. Tidak ada larangan. Hanya di sini tidak mesti. Karena pada prinsipnya dia la yaftakir ila niyatil wujub. Nah, karena kata-kata lis-shalah udah menunjukkan, oh ini wudu wajib kalau lis-shalah. Ini bukan wudu sunnah. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Begitu juga kalau dia niatkan lit tawaf atau di mashil mushaf, itu udah jelas. Nah, jadi nggak mesti disebutkan lagi fardunya. Nah, yang perlu kita perhatikan, jadi nggak mesti juga niat toharo atau niat wudu harus liraf'il hadatsil asghar. Memang yang sempurna nawaitu toharota liraf'il hadatsil asghar atau nawaitul wudu liraf'il hadatsil asghar. Itu sempurna. Tapi kalau liraf'il hadatsil asghar mau diganti dengan lis-shalah atau lit-tawaf atau limashil mushaf, boleh. Nah, jadi ta'yinnya enggak mutlak untuk liraf'il hadatsil akbar. Jadi boleh diganti dengan untuk sholat, untuk tawaf. Kenapa boleh? Karena memang saudara ada perbuatan-perbuatan yang diharuskan ada wudu. Sholat harus ada wudu, tawaf harus ada wudu, menyentuh mushaf Quran harus ada wudu. Nah, jadi apa-apa perbuatan yang diharuskan ada wudu, kita boleh niatkan kita punya wudu atau toharo untuk perbuatan tersebut. Nah, jadi sama aja. Jadi jangan nanti ada yang mengira kalau nawaitu toharata lis-shalah, oh ini dia nggak niat raf'il hadatsil asghar, nggak boleh, nggak begitu. Jadi nggak mesti ta'yin li raf'il hadatsil asghar. Jadi boleh diganti lis-shalah, lit-tawaf, limasil mushaf dan seterusnya. Kemudian man nawa fi'lal haji awil umrah. Barang siapa yang niat mengerjakan haji atau umrah, awit taharata lis-shalah, atau tadi bersuci untuk sholat, dia enggak laisa dururi, jadi bukan enggak mesti dia sebut liraf'il hadatsil asghar. Jadi barang siapa yang meniatkan sedemikian rupa, ajza, maka cukup memadai, wa ilam yanwil wujub wa ta'yin fihi, walaupun di dalam niatnya tersebut dia tidak niatkan nawaitu fardul hajj, enggak mesti. Nawaitu fardul umrah, enggak mesti wajibnya. Bahkan pada saat niat haji enggak mesti ditakyin ini untuk ifrad atau tamattu atau qiran. Oh, nawaitul hajj ifradan atau tamattu'an atau qiranan, enggak mesti. Kenapa? Karena diketahuinya ifrad, tamattu dan qiran adalah dari manasik yang dia lakukan. Nah, jadi tanpa dia harus sebut niatnya ifrad atau tamattu atau qiran pun udah ketahuan dari manasiknya. Contoh, ifrad. Ifrad itu mendahulukan mendahulukan haji daripada umrah. Jadi begitu masuk bulan-bulan haji, dari bulan kita ketahui bulan-bulan haji dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dia melakukan ibadah haji di bulan Zulhijjah, dia belum umrah. Dia niat haji, selesai haji baru dia umrah. Nah, dilihat dari perbuatannya mendahulukan haji baru umrah, itu namanya haji ifrad. Jadi nggak mesti waktu niatnya dia pasang nawaitul hajj ifradan, enggak mesti. Cukup dia katakan labbaik Allahummal hajjan atau nawaitul hajj, cukup. Dia enggak sebut fardu, dia enggak sebut jenisnya tamattu'an atau qiranan atau ifradan,
cukup. Jadi dia nggak membutuhkan niat wujub maupun niat ta'yin. Nah, begitu juga tamattu. Nah, kalau tamattu, mereka yang mendahulukan umrohnya baru hajinya. Nah, katakan di bulan Syawal dia melakukan umroh, atau Dzulqa'dah dia melakukan umroh. Nah, nanti begitu haji dia laksanakan ibadah hajinya. Nah, itu namanya tamattu. Tanpa dia niatkan nawaitul umrata tamattu'an atau nawaitul hajja tamattu'an, enggak mesti disebut tamattu. Enggak mesti. Dari perbuatannya sudah kelihatan manasiknya itu manasik yang tamattu. Artinya tamattu dia di bulan Syawal atau Dzulqa'dah dia melakukan haji, melakukan umroh. Setelah itu dia bersenang-senang di Mekah. Dia nggak terikat lagi dengan larangan-larangan umroh atau haji. Setelah dia umroh, dia bebas di Mekah, dia hidup di Mekah, dia tamatta. Nah, dia tamattu, menikmati kehidupan di Mekah sampai datang musim haji. Nah, itu namanya haji tamattu. Ada juga yang niatnya digabung. Nah, dalam satu perbuatan, haji dan umroh digabung satu niat. Nah, jadi nggak mesti juga dia katakan waitul hajja wal umroh. Dia sebut kiranan. Enggak, kirannya enggak mesti disebut. Dengan dia punya bentuk manasik udah ketahuan. Apakah dia ifrad, apakah dia tamattu, apakah dia kiran. Nah, ini yang dimaksud tidak diperlukan niat wajib maupun ta'yin. Man ayyana fi'lal haji awil umrah 'alan nafl. Nah, barang siapa yang meniatkan, dia tentukan bahwa dia melaksanakan haji atau umrah untuk yang sunnah. Haji sunnah, umrahnya umrah sunnah, saudara. Wa kana alaihi fardun, tapi dia punya kewajiban faradnya. Nah, maksudnya dia belum pernah haji, tahu-tahu bikin haji niatnya haji sunnah. Dia belum pernah umrah, tahu-tahu dia umrah dia niatkan yang sunnah. Nah, di sini perlu kita ketahui haji itu wajib seumur hidup sekali. Umroh juga wajib seumur hidup sekali. Kalau orang sudah pernah haji atau sudah pernah umroh, dia silakan melakukan berikutnya haji yang sunnah, umroh yang sunnah, silakan. Karena haji itu cuma sekali seumur hidup. Berikutnya semua haji-haji sunnah kecuali kalau dinazarkan. Seumur hidup cukup umroh sekali. Berikutnya umroh sunnah kecuali dinazarkan. Nah, jadi tanpa nazar setelah haji fardu itu semua haji sunnah. Begitu juga umroh. Nah, tapi kalau ada orang dia belum pernah haji, tahu-tahu niat hajinya haji sunnah. Dia belum pernah umroh, tahu-tahu niat umrohnya umroh sunnah. Maka apa hukumnya? Di sini kita lihat man ayyana fi'lal haji awil umrati 'ala nafri wa kana 'alaihi fardun in sarafa ilal fard. Jadi walaupun dia niatkan sunnah, tapi kalau dia belum pernah yang wajib, maka ibadahnya tetap dihukumkan wajib, saudara. Walaupun niatnya sunnah, tetap jadinya wajib, tidak jadi sunnah. Begitu juga umroh. Jadi kita nggak katakan hajinya nggak sah, karena niatnya berbeda, atau umrohnya tidak sah. Nggak, saudara. Karena tadi kita katakan ini jenis ibadah yang sebetulnya nggak membutuhkan ta'yin. Dia nggak membutuhkan ta'yin, saudara. Kalau memang dia belum pernah haji, haji pertama ya pasti wajib hajinya. Kalau dia belum pernah umroh pertama ya pasti wajib umrohnya. Nah, dia nggak membutuhkan ta'yin. Jadi ta'yin ke sunnahnya nggak pengaruh. Nah, ta'yin sunnahnya nggak merusak daripada ibadahnya. Ibadahnya tetap dihukumkan wajib. Alhamdulillah. Yang kedua, Dorbun yaftakiru ila niyatil fi'li wal wujubi duna ta'yin. Kalau tadi yang pertama yaitu kelompok ibadah yang membutuhkan niat fi'il, niat pekerjaannya, tapi dia nggak membutuhkan niat wajib dan niat ta'yin. Sedangkan yang kedua, dia adalah kelompok ibadah yang membutuhkan niat fi'il dan wujub. Nah, nama ibadahnya disebut, wajibnya juga harus disebut duna ta'yin, tapi nggak mesti dengan ta'yin. Duna ta'yin, nggak mesti dengan ta'yin. Tapi kalau udah mau ta'yin boleh aja. Cuman tidak mesti dengan ta'yin. Kalau tadi tidak mesti dengan wujub dan ta'yin, kalau sekarang tidak mesti dengan ta'yin.
Wujubnya harus. Nah, ini contohnya apa? Amsilah. Habis amsilah titik 2. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Habis amsilah titik 2. Niatus zakat wal kafarah. Niat zakat dan niat kafarah. Kafarah di sini bukan kafarah puasa ya. Kafarah di sini kafarah dalam bentuk mengeluarkan harta, bukan dalam bentuk puasa. Kafarah itu macam-macam. Ada kafarah dalam bentuk puasa, ada kafarah dalam bentuk membebaskan budak, ada kafarah dalam bentuk mengeluarkan makanan, saudara. Nah, baik. Di sini disebutkan manawaz zakat fima yukhrijuhu ajza'a wa in lam yata'ayyan, saudara. Wa in lam yu'ayyin. Jadi barang siapa meniatkan zakat, ya, dia niatkan zakat. Nah, di sini saudara, dia meniatkan zakat dari harta yang dia keluarkan, maka cukup walaupun dia tidak takyin itu zakatnya, saudara. Nah, tapi sebagian ada mengatakan harus ada syarat di sini. Sebagian ada mengatakan bahwa zakat ini, saudara, ini sebetulnya masuk kelompok yang pertama. Dia mesti disebutkan syaratnya, saudara. Tapi saudara, yang muktamad sebetulnya nggak mesti menyebutkan syaratnya. Kenapa? Karena zakat itu tidak ada zakat kecuali wajib, nggak ada zakat sunnah. Zakat sunnah itu nggak ada. Kalau sedekah, iya harus disebutkan wajib atau sunnah. Kalau zakat nggak ada yang sunnah. Yang namanya zakat, apakah itu zakat harta, zakat perkebunan, zakat perniagaan. Nah, semua zakat hukumnya wajib. Jadi nggak diperlukan sebetulnya untuk menyebutkan syaratnya, saudara. Nah, nggak diperlukan. Hanya di sini memang ada yang mengelompokkan. Makanya tadi saya katakan ini sebetulnya masuknya kelompok yang pertama. Tapi ada yang memasukkan ini di kelompok yang kedua, saudara. Kelompok yang kedua, kenapa? Karena saudara, karena sebagaimana tadi kita katakan, dia nggak memerlukan untuk niat wujub, saudara, karena zakat tidak ada kecuali yang wajib. Nah, tapi sebagian ada mengatakan enggak, dia masuk kelompok kedua, dia mesti disebutin wajibnya, seperti nawaitu fardhu zakat. Nawaitu fardhu zakat, karena ada beda. Orang mengatakan nawaitu fardhu zakat masih sah. Orang mengatakan nawaitu zakat mali masih sah. Tapi kalau ada orang mengatakan nawaitu zakat, nah, ini jadi problem, jadi perdebatan di antara ulama. Nggak jelas. Kalau tadi zakatu mali, nawaitu zakata mali, aku niat zakat hartaku, masih ada kata hartaku, saudara. Walaupun tanpa syarat, dia masih bisa sah. Lalu bagaimana kalau ada mengatakan nawaitu zakat? Dia nggak sebutkan zakat apa. Nah, kalau yang seperti ini nawaitu zakat, maka dia harus disebut syaratnya. Nawaitu fardhu zakat. Nah, adapun ta'in, apakah itu zakatnya zakatut tijarah, apakah itu zakatnya zakat az-ziraah, apakah itu zakatnya zakatul mal, saudara. Nah, itu ta'innya. Itu juga menjadi pembahasan kita sebentar lagi di halaman berikutnya. Kemudian man nawal kaffara fi ma yu'tiqu ajza'a wa illam yu'ayyin. Barang siapa yang meniat untuk membayar kafarahnya, saudara, dari apa yang dia merdekakan dari budaknya. Dia merdekakan budak dengan niat kafarah, saudara, maka sudah cukup. Walam yu'ayyin, walaupun dia wa illam yu'ayyin, walaupun dia itu tidak melakukan ta'yin. Jadi kalau memang dia ada kewajiban kafarah, kemudian dia keluarkan, dia punya budaknya, dia merdekakan untuk kafarah, saudara, sudah cukup, sah, walaupun dia tidak melakukan yu'ayyin. Allah Maha tahu kafarahnya itu diperuntukkan buat kesalahan yang mana. Baik, yang ketiga, dorbun yaftakiru ila niyatil fi'il wa ta'yin dunal wujub. Nah, kali ini kebalikan dari yang kedua. Ada kelompok ibadah yang wajib untuk diniatkan fi'ilnya. Pekerjaan ibadah yang mana yang dia mau lakukan, dan wajib dia ta'yin. Seperti dia sebutkan namanya, apa yang dia mau lakukan dari ibadah tersebut. Ibadah apa? Dunal wujub, tapi tanpa diharuskan untuk menyebut wajibnya.
Nah, ini contohnya seperti apa? Amsilah titik 2 atau misal contohnya seperti niat puasa. Man nawa sauma Ramadan. Man nawa sauma Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Sauma itu fiilnya. Pekerjaan ibadah itu saum. Ramadan, saudara, itu takyinnya. Nah, dia sebut nama puasanya puasa apa. Nah, jadi ada fiil, ada takyin, saudara. Dunal wujub. Tapi dia nggak sebut fardunya. Dia nggak katakan nawaitu sauma fardi Ramadan. Nawaitu sauma fardi Ramadan. Atau nawaitu sauma Ramadan fardon. Nah, dia nggak sebut fardunya, saudara. Nah, maka di sini, saudara, sah dia punya niat. Nah, kenapa? Karena dia termasuk kelompok yang perlu menyebutkan niatul fi'il dan takyin, tapi nggak harus menyebutkan wajib. Kenapa nggak harus? Karena tidak ada puasa Ramadan kecuali wajib. Mana ada puasa Ramadan sunnah? Tanpa dia niatkan pun, puasa Ramadan memang sudah wajib. Nah, jadi kalau sesuatu yang sudah pasti wajib, nggak wajib dia baca wajibnya lagi, saudara. Nah, nggak kecuali, saudara, kalau ada bentuk ibadah tersebut yang serupa, saudara, yang memang hukumnya sunnah. Nah, kalau marotibnya ada berbeda sedemikian rupa, baru diwajibkan yang wujub. Makanya di sini dikatakan la yustarat fihi dzikrul wujub, saudara. Jadi man nawa sauma Ramadan au nadrin, atau ada orang niat nawaitu sauman nadhr. Sauman nadhr juga puasa wajib. Nah, begitu juga au kafaratin, au nawaitu saumal kafarah. Nah, itu juga puasa wajib. Maka semua itu sah walaupun dia tidak sebutkan wa illam yanwil wujub fihi. Walaupun dia tidak niatkan wajibnya dalam niat tersebut, maka puasa-puasa tersebut, saudara, jatuhnya sudah wajib dan niatnya sudah sah dengan menyebut fi'il dan takyinnya. La yustaratu fihi dzikrul wujub. Enggak disyaratkan, saudara, untuk menyebutkan fard atau wajib di dalam niat ibadah-ibadah tadi. Kenapa? Li'anna laisa hunaka, karena tidak ada di sana shaum Ramadan, puasa Ramadan, awil nadhar atau puasa nadhar, awil kafara atau puasa kafara, illa wajib, kecuali wajib. Nah, itu sudah kita jelaskan tadi. Yang keempat, darbun yaftakiru ila niyatil fi'il wal wujub wat ta'yin. Nah, jadi kelompok ibadah yang membutuhkan niat fi'ilnya, wajibnya, takyinnya. Nah, ini secara umum. Ini contoh-contoh di sini secara umum, karena kadang-kadang ada ibadah-ibadah yang kita sebutkan dalam contoh ini ternyata ada mustasnayat, ada pengecualian. Tapi di sini kita sampaikan secara umum, contoh-contoh yang kita berikan di atas itu contoh secara umum, ijmalan. Nah, kali ini contohnya amsilah titik 2 niatus sholat, seperti niat sholat. Nah, niat sholat itu harus disebutkan fi'ilnya, usolli. Nah, itu fi'il. Atau nawaitu sholata, boleh. Usolli diganti dengan nawaitu sholata, boleh. Nawaitu sholata, sholat apa? Nah, jadi usolli itu ada fi'ilnya, sholat. Nah, dia melakukan perbuatan, ada perbuatannya. Atau nawaitu sholah, nah, itu sholah itu perbuatannya. Nah, jadi fi'ilnya harus ada. Kemudian al-wujub, nah, harus ada, dia punya martabahnya. Martabahnya sunnah atau wujub. Nah, seperti usolli fardha, usolli sunnata, nah, itu martabatnya harus disebut. Wa ta'yin, dan harus ada ta'yin, yaitu nama sholatnya. Nah, apa dia punya sholat? Jadi harus disebutkan, minimal 3 itu mesti disebutkan. Makanya di sini dikatakan menawas sholat itlaqan. Barang siapa yang berniat sholat mutlak, dia nggak sebut tuh, saudara, tentang wajibnya, dan dia tidak sebut juga nama sholatnya. Li sholatil mafruḍah, dia mau sholat maghrib, sholat yang farad, dia mau sholat isya, dia mau sholat zuhur, dia mau sholat asar, dia mau sholat subuh, saudara. Tapi niat yang ditancapkan di dalam hatinya sholat mutlak. Nah, dia niatkan sholat mutlak. Walam yanwil wujub, dia nggak niatkan wajibnya. Aulam yu'ayyin, dan dia tidak sebutkan juga itu sholat apa namanya.
falan tujzi'un niyah, maka tidak sah dia punya niat. Tidak cukup, tidak memadai, tidak memenuhi syarat. Man nawa sholatal mafruḍah, barang siapa yang berniat sholat wajib. Nah, kali ini dia niat sholat wajib, sholat maghrib atau isya. Walam yu'ayyin falam tujzi'un niyah, tapi dia nggak sebut nama sholatnya, maka tidak cukup dia punya niat. Nah, tidak cukup dia punya niat. Jadi kalau dia hanya katakan umpamanya nawaitu sholatal maghrib, ini nggak cukup. Kalau dia sebut fiilnya, dia sebut nama sholatnya, tapi wajibnya dia nggak sebut. Nah, ini bisa mulakbat, ini bisa bercampur dengan sholat sunnah. Karena maghrib itu ada sunnahnya. Sunnah maghrib itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, maka itu kalau bilang sholat al-maghrib yang mana? Apakah yang fardunya atau yang rawatibnya? Maka harus disebutkan. Inilah contoh dari klasifikasi beberapa macam ibadat. Nah, tentunya ini hanya contoh saja. Siapapun bisa menambahkan contoh-contoh lainnya. Silakan buka kitab atau kita pelajari istiqra dari apa-apa yang kita lakukan selama ini dari aneka ragam ibadat. Nanti kita ketemu nih jenis-jenis ini. Jadi contoh ini bisa ditambah sebanyak-banyak yang kita ketahui. Kita lanjutkan. Kaifiyat niatil ibadat. Nah, tata cara aneka niat dalam ibadah. Perhatikan ucapan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan, qala radhiyallahu ta'ala anhu, wala yujzi'ul wudu'u illa biniyatin, wa yakfihi minan niyya fihi an yatawadda'a yanwi taharatan min hadatsin aw taharatan li sholatin faridatin. Itu kurang tanwin, sholatin faridatin au nafilatin au liqiraati mushafin au salatin ala janazatin au mimma ashbaha hadza mimma la yaf'aluhu illa tahir. Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, wala yujzi'ul wudu, jadi enggak memadai, enggak cukup, enggak sah wudunya illa biniyah, kecuali dengan niat. Wa yakfihi minan niyah fihi, nah, cukuplah di dalam dia menancapkan niat itu, an yatawadda, dia berwudu dengan apa? Yanwi taharatan, dengan niat bersuci. Bersuci dari apa? Min hadas. Yang tadi kita cerita, kalau dia niat nawaitu taharata li raf'il hadatsil asghar, cukup. Au tahara, atau dia niatkan tahara bersuci lis shalah, atau baik sholat faridah maupun sholat sunnah. Karena mau sholat fardu ataupun sholat sunnah, dua-duanya wajib wudu. Jadi kalau ada yang niat nawaitu taharata li sholatil jum'ah, boleh. Nawaitu taharata li sholatil zuhri, boleh. Lalu bagaimana kalau nanti asar? Apa perlu wudu lagi? Enggak. Begitu dia tancapkan niat nawaitu taharata li sholatil maghrib, wudunya berlaku untuk semua sholat. Nah, makanya di sini dikatakan au liqiraati mushaf, atau dia niatnya untuk baca mushaf, belum masuk waktu sholat, katakan dia mau baca Quran, nah, dia niat nawaitul taharata limashil mushaf, maka wudu yang dia ambil tadi untuk menyentuh mushaf tetap berlaku untuk semua perbuatan yang memerlukan wudu, seperti sholat dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan au mimma asbaha hadza mimma la yaf'aluhu illa tahir, atau perbuatan apapun yang seperti ini yang memang tidak dikerjakan kecuali oleh orang yang suci. Jadi boleh kita niatkan, itu yang tadi sudah kita jelaskan. Boleh kita niatkan wudu atau taharah lis sholati atau lit tawafi atau limashil mushafi, boleh. Atau li raf'il hadatsil asghar. Silakan, enggak apa-apa. Mana saja yang dipakai berlaku untuk semua. Kemudian qala al-Umrani, mari kita lihat berikutnya. Asy-Syaikh al-Umrani, saudara, di dalam kitab Al-Bayan fi madhhabil Imam Syafi'i, beliau mengatakan wa inna wa taharata li amrin, barang siapa yang berniat bersuci untuk suatu urusan, la yasihu min ghairi tahara, yang mana urusan tersebut tidak sah, saudara, tanpa
bersuci. Bi an yanwit taharata lis-shalah. Dia niat bersuci untuk sholat, atau tawaf, atau untuk tawaf, atau sujud tilawah, atau untuk sujud tilawah, karena sujud tilawah juga perlu wudu. Awis syukri, atau sujud syukur, karena sujud syukur juga perlu wudu. Aw mashil mushaf, atau untuk menyentuh mushaf. Maka beliau katakan irtafa'a hadatsuh, maka hadasnya terangkat. Jadi mau pakai yang mana aja boleh. Nah, jadi nggak harus takyim harus hanya untuk profil hadas saja, enggak. Mau pakai yang mana saja irtafa hadatsu, maka hadasnya terangkat. Li'anna fi'la hadhil asya, karena perbuatan dari semua perkara ini la yasihu min ghairi tahara. Karena semua perbuatan yang disebutkan tadi, salat, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, menyentuh mushaf, semuanya tidak sah tanpa bersuci. Semuanya harus ada bersuci. Kemudian beliau katakan faida nawat taharata laha. Jadi barang siapa yang sudah meniatkan untuk perbuatan-perbuatan tersebut, tadammanat niyatuh, maka dia punya niat, saudara, sudah menjamin raf'al hadas, terangkat hadasnya. Jadi nggak usah khawatir. Niat dengan nawaitu taharatal shalah cukup, nawaitul wudu alis shalah juga boleh. Terangkat dia punya hadas. Sebaliknya beliau katakan, wa inna wat tahara li fi'lin, barang siapa yang bersuci, niat bersuci untuk satu perbuatan, yasihu min ghairi tahara, perbuatan tersebut sebetulnya bisa dilakukan tanpa wudu. Ada perbuatan yang enggak perlu wudu, tapi dia niat wudu untuk perbuatan tersebut, saudara. Di sini dikatakan wala tustahab lahu fihi tahara, maka enggak disunnahkan, enggak dianjurkan untuk dia bertaharah untuk hal-hal tersebut. Seperti apa? Ka'akli ta'am, seperti makan, enggak perlu wudu. Atau dia niatin nawaitu taharata li ta'am, li akli ta'am, nawaitu taharata umpamanya li libsit thawab, untuk pakai baju. Wadukhul ila sultan, atau untuk masuk menemui daripada penguasa, saudara. Semua itu tidak perlu wudu. Nah, kalau dia niatkan wudunya untuk hal-hal seperti ini, lam yartafi hadatsu, maka hadasnya tidak terangkat, alias wudunya tidak sah, taharahnya tidak sah, karena dia meniatkan untuk perbuatan yang memang nggak perlu wudu. Tapi kalau dia niatkan untuk perbuatan yang perlu wudu itu sholat, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, menyentuh mushaf. Nah, itu semua perlu wudu. Kalau diniatkan untuk yang perlu wudu, maka irtaf al hadas, hadasnya terangkat. Kalau dia niatkan untuk yang nggak perlu wudu, maka hadasnya lam yartafi, tidak terangkat. Li'annahu, karena yastabihu fi'la hadhil asya, karena perbuatan-perbuatan tersebut dibolehkan min ghairi tahara, tanpa bersuci. Falam tatadamman niyatu, maka itu niat tadi enggak mencakup atau enggak mencakup, saudara, atau enggak menjamin bagi perbuatan-perbuatan tersebut untuk diangkat hadasnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab maupun Syekh Rumrani dalam kitab Al-Bayan sudah sangat jelas. Nah, sekarang kita rincikan beberapa contoh dari apa yang tadi kita baca. Pertama, kaifiyah niatil wudu, yaitu niat berwudu atau niat taharah. Kaifiyah niatil wudu, atau kita boleh pakai garis miring, atau niatut taharah. Nah, mari kita lihat ibarat niatil wudu. Jadi saudara, ungkapan-ungkapan yang boleh, yang sah, saudara, untuk dijadikan niat wudu, dan juga ada ibarat yang tidak sah. Nah, kita mulai dari yang sah. Tasihhu niatil wudu bi ibaratin taliyah. Niat wudu hukumnya sah dengan redaksi sebagai berikut. Pertama, nawaitu fardul wudu, sah. Jadi walaupun dia nggak sebut lis sholat, dia nggak sebut lis tawaf, tapi dia sebut farad. Nah, kalau disebut farad tanpa sebut lis sholat, li raf'il hadatsil asghar dan lainnya, nggak apa-apa. Nawaitu fardul wudu, sah. Kenapa?
Tasihun niyah li'anna fiha dzikrul fard litamyizihi minat tajdid. Karena dalam niat sudah disebutkan fard, saudara. Yang kedua, nawaitu tajdidal wudu. Saudara, kalau ada orang berniat untuk memperbaharui wudu, tasihun niyah, sah niatnya, li'anna fiha dzikrut tajdid litamyizihi minal fard. Kemudian nawaitul wudu atau nawaitut taharata lis-shalah, tasihun niyah li'anna fiha dzikrul lis-shalah, dzikrun lis-shalah. Jadi kalau ada yang baca lagi nawaitul wudu atau nawaitut taharata li raf'il hadatsil asghar, sah. Karena saudara li'anna fiha dzikrun li raf'il hadatsil asghar. Kalau ada yang baca nawaitul wudu atau nawaitut taharata li mashil mushaf, tasihun niyah li'anna fiha dzikrun li mashil mushaf. Nah, kemudian nawaitul wudu atau nawaitut taharata lit tawaf, sah wudunya saudara. Ya, karena li'anna fiha dzikrun lit tawaf. Ada yang baca nawaitul wudu atau nawaitut taharata li sujudit tilawah, sah wudunya. Nah, kenapa? Li'anna fiha dzikrun li sujudit tilawah. Ada lagi yang baca nawaitul wudu atau nawaitut taharata li sujudis syukri, tasihun niyah, sah juga niatnya, li'anna fiha dzikrun li sujudis syukri. Nah, inilah contoh-contoh daripada niat wudu yang sah. Berikutnya, la tasih niatul wudu bi ibaratin taliyah. Contoh-contoh niat wudu yang tidak sah. Ada yang berniat nawaitul wudu, saudara, la tasihun niyah, tidak sah ini niat, li'annal wudu qad yakunu fardhan au tajdidan. Karena yang namanya wudu itu hukumnya bisa wajib, bisa tajdid. Tajdid itu sunnah, saudara, bisa farad, harus dipisah. Dia niat farad atau niat tajdid. Niat tajdid itu niat sunnah, saudara. Kemudian yang kedua, nawaitut tahar. Kalau ada yang niat nawaitut tahar, nah, dia hanya niat, aku niat bersuci, saudara. La tasih, tidak sah niatnya. Li'anna tahara, karena yang namanya bersuci qad takunu wudu'an au ghuslan au tayammuman. Yang namanya bersuci bisa berupa wudu, bisa berupa mandi, bisa berupa tayammum. Jadi kalau dia nawaitut taharah, enggak sah. Taharah yang mana? Tapi kalau disebut nawaitut taharah lis-shalah, oh ketahuan, yang dimaksud adalah wudu, saudara. Tapi kalau dia niat nawaitut taharah li raf'il hadatsil asghar, sah, karena itu maksudnya wudu. Tapi kalau dia niat nawaitut taharah li raf'il hadatsil akbar, berarti bukan wudu niatnya. Niatnya adalah mandi, saudara. Nah, jadi mesti ada tamyiz, mesti ada pemilahan, pembedaan. Makanya kalau niat nawaitut taharah saja tidak sah. Kalau ada yang berniat nawaitu raf'al hadath, saudara, juga enggak sah raf'al hadath. Kenapa? La tasihun niyah li'anna raf'al hadath qad yakun bil wudu au bil ghusli. Enggak sah ini niat. Karena raf'al hadath itu bisa jadi hanya wudu untuk mengangkat hadas kecil, tapi bisa juga hadasnya besar. Hadas ada yang kecil, ada yang besar. Harus dipilah, harus dipisahkan, ditamyiz. Maka itu kalau hanya raf'al hadas saja tidak sah. Begitu juga kalau ada yang niat nawaitul wudu atau nawaitut taharata li raf'il hadas, juga tidak sah. Nah, kenapa tidak sah? Sebagaimana kita katakan tadi, bahwa yang namanya li'annal hadas qad yakunul asghar au akbar. Jadi yang namanya hadas itu bisa kecil, bisa besar. Nah, ini tidak ada tamyiz, ini niat, makanya tidak sah. Baik, berikutnya. Yang kedua, kita masuk kaifiyat niatis sholat. Nah, kita niat tata cara niat sholat. Tadi tata cara niat wudu. Tata cara niat sholat. Surut niatis sholat al-muttafaqu alaiha. Ada syarat niat sholat yang disepakati oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, sepakat. Sekurang-kurangnya niat, saudara, adalah zikru niatis salat. Harus menyebut, menancapkan niat salat. Maksudnya niat salat, niatul fi'ilnya. Karena salat itu fi'ilnya, harus disebut. Kemudian yang berikutnya, wa martabatiha. Dan dia harus sebut martabatnya, jenisnya, saudara. Nah, karena ini ibadah maratibnya mukhtalifah.
Nah, dia mesti sebut nih maratibnya, farad apa sunnah, harus disebut. Kemudian yang berikutnya, saudara, wa ismiha, dan dia juga mesti sebut namanya. Apa nama sholatnya? Karena sholat ini kan ada namanya masing-masing. Ada sholat maghrib, ada sholat isya, subuh, dan seterusnya. Nah, minimal kalau lagi sholat sendiri, ini 3 niat harus ada. Zikrul fi'il, wal wujub, wa ta'yin. Saudara, atau dia menyebutkan nama sholatnya dan martabahnya. Martabahnya wujub atau sunnah. Dan dia harus sebut namanya. 3 ini harus ada. Usolli fardol maghrib. Nah, itu harus ada. Cuman 3 kata itu. Yang disepakati oleh ulama, enggak boleh tidak ada. Usolli, itu ada zikrul fi'ilnya. Kemudian fardol maghrib. Farad, ada sebut wajibnya. Al-maghrib ada namanya. Cukup. Usolli fardul maghrib. Usolli fardul isya. Usolli fardul subhi. Usolli fardul zuhri. Usolli fardul asri. Itu yang ditancapkan dalam hati. Ingat, niat itu tempatnya dalam hati. Saudara. Jadi harus ditancapkan dalam hati minimal 3 tadi. Kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau sholatnya jadi makmum, maka walik tidak lil makmum. Harus ada niat makmumannya. Usolli fardul maghrib makmuman. Usolli fardul isya makmuman. Nah, makmumannya harus ada. Karena untuk makmum diwajibkan untuk niat imam, niat iktimamnya, niat ittiba'nya. Nah, jadi sekali lagi ini syarat yang disepakati. Nah, jadi ulama dalam Syafi'i nggak berbeda nih kalau tentang niat. Yang sendiri harus ada, menyebutkan 3 tadi, menyebutkan fiilnya, menyebutkan martabatnya, dan menyebutkan isimnya, namanya. Usolli fardol maghrib harus ada, dan untuk yang berjamaah harus ada makmumannya. Nah, contoh furud, usolli fardol subhi, usolli fardol maghrib makmuman, usolli fardol jum'ati makmuman. Ini contoh-contoh niat. An-nawafil contohnya usolli sunatal fajri, usolli sunatat duha, usolli sunatat tarawih makmuman. Nah, itu jadi disebut zikir fi'ilnya usolli, disebut sunnahnya, disebut nama sholatnya tarawih, dan disebut makmumannya kalau dia sholat berjamaah. Nah, di sini catatan yajuzu tabdilu lafzati usolli bi ibarah nawaitu sholata. Nah, jadi usolli fardul maghrib boleh diganti dengan nawaitu sholata fardul maghrib, nawaitu sholata fardul isya, nawaitu sholata sunnatul fajri. Boleh. Usolli boleh diganti dengan nawaitu sholah. Baik, berikutnya surut niatis sholah al-mukhtalafu fiha. Sekarang syarat-syarat niat yang diperselisihkan oleh ulama, saudara. Ya, yang diperselisihkan oleh ulama, kalau dalam satu niat harus ada niat sholatnya, martabatnya, isimnya. Ini tadi sudah kita sebut, ini yang disepakati. Tapi ditambah dengan wa'adadur rakaat wastiqbalil kiblah, saudara. Ditambah, yaitu dengan menyebut jumlah rakaat dan menyebut menghadap kiblat. Adapun yang berikutnya walik tidak lil makmum, tadi sudah kita bahas, sudah ada. Kalau zikrus sholah wa martabatuha wa ismiha udah ada. Walik tidak bi makmum tadi sudah ada. Nah, terus ada tambahan lagi walillahi ta'ala. Nah, berarti ada 3 tambahan tuh. Ada 2 rakaat, istiqbalul kiblah, dan lillahi ta'ala. Nah, ini diperdebatkan. Tambahan yang 3 ini diperdebatkan. Kalau yang tadi usolli fardul maghrib enggak diperdebatkan. Usolli fardul maghrib makmuman enggak diperdebatkan. Nah, tapi kalau ditambah usolli fardul maghrib salasa rakaatin, nah itu nyebut rakaat. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat dia sebut. Nah, terakhirnya lillahi ta'ala. Nah, dia sebut dengan lillahnya. Nah, ini tambahan 3, sebagian ulama menganggap wajib. Nah, tapi kebanyakan ulama menganggap tidak harus, karena sudah zikrul fi'il, sudah zikrul wujub dan ta'yin, cukup niatnya. Nah, jadi nggak mesti lagi ditambah dengan ada 2 rakaat. Kenapa nggak mesti ditambah ada 2 rakaat? Kemarin sudah kita bahas, karena tanpa disebut jumlah rakaat udah ketahuan. Kalau sholat maghrib ya 3, kalau sholat isya
Ya 4. Kalau sholat subuh, ya 2. Nah begitu juga mustaqbil kiblati nggak perlu disebut, karena memang yang namanya sholat syaratnya harus menghadap kiblat. Nggak menghadap kiblat nggak sah. Jadi nggak usah disebut lagi lillahi ta'ala, memang wajib harus lillahi ta'ala setiap perbuatan. Jadi tanpa disebut pun memang sudah lillahi ta'ala. Nah karena ketiga tadi sudah menjadi kewajiban yang melekat, maka mereka melihat nggak perlu disebutin, dia sudah melekat di dalam niat tadi. Wallahu a'lam. Nah contohnya, nah, untuk yang lengkap tadi, usolli fardhu jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, atau usolli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, atau ma'muman lillahi ta'ala. Atau contoh salat yang sunnah, usolli sunnatal fajri raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, usolli sunnata qabliyatiz zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalau kita sholat qabliyah langsung 4 rakaat sebelum zuhur, ya niatnya seperti ini. Nah, tapi sebelum zuhur kan boleh kita niat 2 rakaat. Kita mau qabliyahnya 2 rakaat aja boleh. Mau qabliyahnya 4 rakaat tapi 2-2 boleh. Mau sholatnya 4 rakaat sekaligus dengan 1 tasahud 1 salam, itu juga boleh. Nah jadi itu yang mukhtalaf fiha. Baik saudara, tapi selain itu di sana juga ada perdebatan soal adaan, qadhaan. Kemarin sudah kita bahas. Saudara, ada yang menganggap itu adaan qadhaan sama aja, ada yang menganggap bahwa adaan qadhaan itu berbeda. Tapi kemarin kita ingatkan, ihtiyatnya lebih baik adaan qadhaan kita bawa, saudara, walaupun tidak harus. Nah, maka itu di sini amthila niyatis shalah asyamilah ala syurut was sunan. Nah ini berikut ini contoh-contoh niat sholat yang kita lengkapi. Terlepas daripada perbedaan pendapat mana yang wajib, saudara tadi, apakah yang wajib cuma 3 saja atau ditambah mustaqbil kiblati dan seterusnya. Kita pengen lebih sempurna, ditambah lagi dengan sunnah lainnya. Maka berikut contoh-contoh niat yang kita lengkapi terlepas dari perbedaan pendapat. Pertama, usolli fardul jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati. Adaan, saudara, karena qadhaan nggak mungkin di situ. Kalau Jumat nggak mungkin ada qadhanya, saudara. Ya. Jumat nggak mungkin ada qadhanya. Jadi qadhanya di situ kita coret, saudara. Karena orang kalau kehilangan Jumat gantinya zuhur, bukan Jumat. Kehilangan Jumat sengaja atau tidak sengaja gantinya adalah sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Jadi qadha Jumat nggak ada. Terus imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah itu silakan. Jadi tadi qadhanya dicoret. Nah, qadhanya tolong dicoret. Kemudian berikutnya usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati. Nah, tambah adaan atau qadhaan kalau memang dia qadha, imaman atau makmuman kalau memang dia berjamaah lillahi ta'ala. Kemudian kalau salat sunnah, usolli sunnatal fajri raka'ataini mustaqbilal kiblati. Aku niat sunnah fajar 2 rakaat menghadap kiblat, adaan atau qadhaan lillahi ta'ala. Nah, ini menarik. Kok sunnah fajar ada qadhanya? Ini gimana ceritanya sunnah fajar ada qadhanya ya, ikhwan? Nah, jadi salat-salat sunnah yang rutin kita lakukan, yang biasa kita lakukan, kita hampir nggak pernah meninggalkannya, termasuk salat witir. Ada orang udah rutin tiap malam salat witir. Sekali waktu dia terlalu lelah, capek, telat dia bangun malam. Nah, akhirnya dia nggak keburu sholat witir. Dia sholat subuh, maka di pagi hari dia boleh qadha sholat witirnya. Ini bagi yang biasa sholat witir. Tapi yang jarang sholat witir, apalagi nggak pernah. Tahu-tahu pagi mau qadha sholat witir, nggak ada jalan, la sabil. Nah, kira-kira jelas nggak? Nah, termasuk sholat sunnah fajar. Saudara, ya kita datang ke masjid pengen sunnah fajar, udah iqamat, padahal kita udah biasa sholat sunnah fajar 2 rakaat. Dan ingat, sunnah fajar itu sebaik-baiknya sholat rawatib, dan sholat rawatib itu sebaik-baiknya sholat sunnah. Sebaik-baiknya sholat sunnah dari segala sholat sunnah yang ada adalah rawatib, sholat yang menyertai wajib, qobliyah, ba'diyah, itu sebaik-baiknya sholat sunnah. Nah, sholat rawatib yang paling bagus adalah sunnah fajar. Sunnah qobliyatis subuh. Sunnatul fajar dan qobliyah subuh itu sama.
sunat al-fajr. Nah, begitu kita masuk masjid, udah iqamat, kita ikut sholat subuh. Kita ikut sholat subuh sama-sama. Begitu salam selesai, dia boleh bangun melaksanakan sunnah fajarnya. Nah, itu masih terhitung adaan tuh kalau seperti itu. Tapi kalau sunnah fajarnya dia biasa sunnah fajar, sebelum sholat subuh dia sunnah fajar. Sekali waktu dia ketiduran, sunnah fajarnya hilang, sholat subuhnya juga telat, dia bangun jam 7 pagi, nah, karena kecapean, bukan karena sengaja. Nah, dia nggak sengaja, maka pagi dia mau sholat subuh qadha. Boleh gak sunnah fajar dulu qadha? Boleh, kalau memang dia terbiasa sunnah fajar. Ingat, bagi yang terbiasa. Yang nggak terbiasa jangan, nggak boleh. Kalau nggak biasa nggak boleh. Sama dengan puasa setelah 15 Sya'ban, makruh bagi orang yang nggak biasa. Nah, tapi kalau bagi yang biasa, puasa Senin Kemis, ya puasa terus Senin Kemisnya, walaupun sudah separuh akhir bulan Sya'ban. Bagi yang biasa puasa Daud, ya puasa terus sampai akhir Sya'ban, nggak apa-apa. Bagi yang biasa puasa 3 bulan, Rejab, Sya'ban, Ramadan, dia sambung, nggak apa-apa, puasa aja. Hatta fi yaumis syak. Hatta di hari terakhir Sya'ban yang diragukan. Ini tanggal 29, apa tanggal 30, ini tanggal 30, apa tanggal 1 Ramadan. Boleh, setelah dia ikuti keputusan kapan puasanya, walaupun hari terakhir Sya'ban tadi hari takmil, hari penggenapan bulan Sya'ban menjadi 30 disebut yaumus syak. Hari syak tetap boleh dia puasa bagi yang sudah biasa, yang biasa puasa 3 bulan, yang biasa puasa Senin Kemis, yang biasa puasa Daud. Silakan teruskan, nggak ada larangan. Tapi kalau bagi yang nggak biasa, nggak boleh. Nggak pernah puasa sunnah Sya'ban, nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah puasa Daud. Tahu-tahu di akhir Sya'ban yaumus syak dia mau puasa, ya ikhwan. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sunnah fajar, kenapa di sini kita tulis adaan atau qadhaan? Karena memang ada praktek qadha'nya, saudara. Begitu juga usolli sunnata qabliyati zuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan atau qadhaan lillahi ta'ala. Kasusnya sama dengan sunnah fajar. Sunnah qabliyah manapun, saudara, kalau kita sudah biasa lakukan, sekali waktu kita tertinggal karena telatlah masuk ke masjid, mau sampai di masjid sudah iqamat, kita nggak sempat sholat qobliyahnya, ikut sholat fardunya dulu. Nanti setelah sholat, salam, langsung kerjakan qobliyahnya. Nah, jadi hal-hal begitu hanya dibolehkan bagi yang terbiasa. Yang nggak biasa, nggak boleh. Makanya biasakan diri dengan amalan-amalan sunnah. Siapa lagi yang ihya sunnah, yang menghidupkan sunnah Nabi, kalau bukan umatnya. Baik, kita masuk yang berikutnya, yang ketiga, yang jim sekarang. Masalah niyatil ada wal qadha fis shalah. Nah, ini kita bahas khusus masalah adaan dan qadhaan. Kalau kemarin-kemarin kita belajar adaan qadhaan secara ijmalan, sedikit lebih tafsil soal ada wa qadhaan, saudara. Kalau kemarin secara umum aja kita sebut adaan qadhaan. Mari perhatikan. Yasihu niyatil ada bi niyatil qadha wal ad wa bil aks. Sah niat adaan, saudara, diganti dengan niat qadha, atau niat qadha diganti dengan niat ada, saudara, sah indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i rahimahullah. Alasannya li'annahuma bimaknan wahid, karena adaan dan qadhaan maknanya sama-sama menunaikan. Karena maknanya sama, jadi mana aja dipakai boleh. Wala tasih indan Nawawi. Tapi Imam Nawawi punya pendapat nggak sah. Adaan niat adaan, qadhaan niat qadhaan. Nah, jangan dibolak-balik antara adaan dengan qadhaan. Kemudian yang berikutnya, salatul jum'ati la tuqbalul qadha. Salat Jumat tidak menerima qadha atau tidak ada qadhanya. Wala yuhtaju fiha ila niyatil ada. Karena tidak ada qadhanya, maka salat Jumat nggak mesti pakai adaan. Nah, jadi nggak mesti usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Nah, adaan ini tidak mesti. Kenapa? Karena memang dia nggak ada qadhanya. Kan niat itu litamyiz. Niat litamyiz. Ini adaan atau qadhaan, litamyiz. Nah, sedangkan Jumat nggak ada tamyiz antara adaan dan qadhaan.
Karena tidak ada tamyiz, maka nggak pakai adaan nggak apa-apa. Tapi mau pakai juga boleh. Nah, jadi di sini dikatakan sholatul jum'ah la tuqbalul qadha wa la yuhtaj fiha ila niyatil ada id la yaltabis biha qadha. Jadi sholat Jumat tidak ada kodoknya, tidak menerima qadha, sehingga tidak membutuhkan niat dengan adaan. Kenapa? Karena memang dia nggak akan bercampur dengan qadha, karena nggak ada memang qadhanya. Kemudian yang berikutnya, nawat sholat al-ada wal qadha fil ghaib fabana khilafu fatasihus sholat. Nah, bagaimana kalau ada orang niat adaan dan qadhaan pada saat umpamanya mendung, saudara. Mendung, dia nggak ngelihat matahari, saudara. Mungkin dia suatu tempat, alat waktu juga dia nggak punya. Nah, sekarang dia mau tahu nih, ini zuhur masih ada apa enggak? Apa zuhur udah habis nih? Nah, mendung, hujan. Dia nggak bisa bedakan. Kalau terang kan kelihatan, oh ini masih ada zuhur, ini udah masuk asar. Nah, sekarang dia nggak bisa membedakan, ini zuhur, dia mau sholat zuhur, tapi dia bingung. Saudara, ini adaan atau qadhaan sholatnya? Kalau masih ada waktu, adaan. Kalau udah lewat, qadhaan. Saudara. Nah, kemudian dia niatlah adaan. Ternyata setelah dia selesai sholat, berapa waktu kemudian, ternyata terbukti, oh tadi dia sholat nggak adaan tuh, udah qadhaan itu. Nah, atau sebaliknya, saudara, dia niat qadhaan, dia pikir waktu udah habis. Tapi begitu waktu berjalan, tahu-tahu ketawa, oh enggak, tadi waktu belum habis, mestinya adaan. Nah, dalam kasus seperti ini, adaan dan qadhaan, saudara, tidak merusak sholatnya. Jadi dia niatul ada sah, dia niatul qadha juga sah. Nah, ini dalam kasus seperti ini, bukan dalam kasus yang terang. Kalau ini kan nggak terang, lagi game, nggak apa-apa, dan niat yang mana aja sah, jadi nggak usah was-was. Baik, berikutnya, man nawa sholatal fardhi, barang siapa yang niat sholat fardu, biduni zikril ada, tanpa menyebut adaan, tasihhu, sah dia punya niat, dengan syarat, idza lam yakun alaihi sholatul faitah, kalau dia nggak punya utang sholat. Dia sholat zuhur tanpa adaan, usolli fardhu zuhri, dia nggak sebut adaan, dia nggak sebut qadhaan, sah niatnya kalau dia tidak punya utang sholat zuhur. Tapi kalau dia punya utang sholat zuhur, saudara, maka harus disebutkan itu adaan atau qadhaan. Nah, dia mau adaan, yang punya waktu, sahibul waqt itu adaan. Atau dia mau sholat faitah atau sholat yang udah ketinggalan. Kemarin dia belum sholat zuhur, nah sekarang dia mau sholat zuhur. Nah, niatnya mesti dibedain. Ini sholat zuhur yang mana? Yang sekarang apa yang kemarin? Kalau yang sekarang harus ada adaannya. Nah, kalau yang kemarin harus ada qadhaannya. Nah, jadi dalam kondisi begitu nggak bisa dia adaan kalau masih punya utang sholat. Nah, tapi kalau dia nggak punya utang sholat, dia orang yang rajin sholat, nggak pernah meninggalkan sholat, nggak ada dia utang sholat, dia sholat zuhur tanpa niat adaan di waktunya, sah. Nah, makanya dari kemarin kita katakan adaan qadhaan ini termasuk yang diperdebatkan oleh ulama. Baik, lanjut. Man nawa sholatil fardhi, barang siapa yang niat sholat fardu, wa alaihi sholatil faitah. Nah, kemudian dia punya sholat utang, saudara. Fayajib zikrul ada, maka wajib disebutkan adaan dalam sholatnya tersebut, saudara, fiha litamyiziha min qadha'il faitah, untuk membedakan sholat tersebut daripada sholat qadha yang belum dilaksanakannya. Jadi itu poin tadi dengan yang barusan sama, cuman beda ibarat. Sama tapi beda ibarat. Yang berikutnya, yajibu zikru qadha'is shalawatil faitah, wajib menyebutkan qadha untuk sholat-sholat yang tertinggal, litamyiziha, untuk membedakannya minal ada, membedakannya dari sholat yang adaan. Walakin, akan tetapi, la yazamu an yanwiya, tidak harus dia meniatkan min yaumi kada fi syahri kada. Nah, untuk yang qadha nggak perlu disebut waktunya, saudara. Oh, ini qadha sholatnya hari Rabu yang lalu nih, disebut hari Rabunya, nggak perlu. Nah, kalau sahibul waqt bagaimana? Kalau kita baca nanti